Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat Isya yang saya muliakan, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan insyaallah pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih dalam bab al-umur al-manhiyat. Tibalah kita pada bab yang ke-279, yaitu bab an-nahyu anil iftikhari wal baghi. Bab yang menerangkan tentang larangan berbangga diri dan berbuat aniaya kepada orang lain. Apakah yang dimaksud dengan berbangga diri atau yang dikatakan al-iftikhar? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, cukup panjang penjelasan beliau tentang makna iftikhar, atau terjemahan bahasa kita bangga diri. Beliau mengatakan al-iftikharu ay yatamaddaha al-insanu fi nafsihi wa yaftakhira bima a'tahu Allah Ta'ala min ni'matin, sawa'un kanat ni'matal walad awil mal awil ilm awil jah aw quwwatil badan aw ma ashbaha dhalik. Al-muhim ay yatamaddaha al-insanu bima an'ama Allahu alayhi fakhran wa 'uluwan 'alan nas. Kata beliau, kurang lebih yang dinamakan iftikhar itu adalah seseorang memuji dirinya sendiri dan merasa bangga diri dengan sebab apa yang telah Allah berikan kepada dirinya berupa kenikmatan-kenikmatan. Baik kenikmatan tersebut berupa nikmat diberi anak, ya, ada sebagian orang, dan ini di masa jahiliyah terdahulu, orang berbangga-bangga dengan anaknya. Kalau sekarang mungkin kehebatan anaknya mungkin, ya. Kalau dulu orang di zaman jahiliyah berbangga-bangga dengan anak yang banyak. Walaupun dalam Islam disunahkan banyak anak, tapi yang tidak boleh adalah berbangga. Kalau sekarang mungkin orang tidak bangga dengan banyaknya anak, tapi bangga anaknya hebat, gitu ya. Awil mal, atau orang bangga diri dengan sebab nikmat berupa harta yang Allah berikan, atau berupa ilmu, atau berupa kedudukan, jabatan, atau berupa kekuatan fisik, ya, badannya kekar, badannya kuat, fisiknya kuat, gitu ya. Atau yang semisal itu. Al-muhim, intinya adalah seseorang memuji dirinya sendiri, merasa bangga dengan dirinya sendiri disebabkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Dia bangga dan dia merasa lebih tinggi dari manusia yang lain. Inilah makna iftikhar yang disebutkan dalam bab ini dilarang. Ya. Jadi memuji diri sendiri karena sebab kenikmatan yang Allah berikan, berbangga diri karena sebab kenikmatan yang Allah berikan, ini perkara yang dilarang. Masuk dalam al-umur al-manhiyat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sudah tahu bahwa segala apa yang kita miliki, apapun, itu semuanya pada hakikatnya adalah fadlun minallah.
benar juga apa yang dikatakan sebagian orang, titipan Allah. Atau mungkin lebih tinggi lagi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana tidak sepantasnya kita berbangga diri dengan sebab itu. Karena pada dasarnya kita ini adalah tidak punya apa-apa. Coba kita ingat ketika kita lahir dulu, ya, tidak punya apa-apa. Ilmu tidak punya, ya, baju tidak punya, kedudukan apalagi, tidak punya apa-apa. Dan ingat nanti ketika kita sudah tiba ajal kita, segala apa yang kita miliki, segala kelebihan yang Allah berikan kepada kita, apapun, anak, harta, ilmu, ya, kedudukan, status sosial, lihat saja nanti. Dan kita sudah melihat betapa banyak orang yang memiliki status sosial yang sangat luar biasa, ya, berderet gelar profesor, doktor, dan seterusnya. Kita lihat ketika dia sudah dimasukkan di liang lahat, apa yang terjadi? Tidak secuil pun dari yang dia miliki itu dia bawa. Jadi subhanallah, tidak pantas, sangat tidak pantas kita sebagai hamba-hamba yang beriman bangga diri dengan kenikmatan, dengan sebab nikmat yang Allah berikan. Justru ayyuhal ikhwah, kalau kita melihat bagaimana akhlaknya para salaf terdahulu, subhanallah, dan kita semua insyaallah nantasib bin manhajis salaf. Dan intisab kepada manhaj salaf tentunya bukan hanya dalam satu permasalahan saja, bukan hanya dalam satu aspek agama, tapi dalam seluruh aspek, baik dalam aspek akidah, dalam aspek ibadah, dalam aspek muamalah, termasuk dalam masalah khuluq, perilaku kita. Ya. Maka dengan membaca bab ini, mudah-mudahan kita menjadi ingat bahwa kita berusaha untuk, karena kita sudah menisbatkan diri kepada manhaj salaf, maka kita berusaha untuk mencontoh mereka. Kalau kita lihat para salaf dahulu justru sebaliknya, tidak seperti kita di zaman sekarang, berbangga diri dengan sebab apa yang Allah berikan berupa fadl, kelebihan-kelebihan. Tapi kalau para salaf terdahulu, apa yang terjadi? Ketika mereka diberikan satu kenikmatan oleh Allah, yakhaf, mereka takut. Ya, karena mereka merasa khawatir ini adalah merupakan istidraj, kenikmatan yang Allah segerakan di dunia yang nanti akan menghalangi kenikmatan di akhirat. Itulah para salaf. Dan kalau kita mengaku mengikuti para salaf, kok kita masih berbangga diri dengan apa yang Allah berikan, ini berarti jauh sekali, ya, dengan antara apa yang kita nisbatkan dengan kenyataannya jauh. Baina sama'i wa sumur mungkin, ya, ya, baina sama'i wa sumur sat mungkin, ya. Ya, kalau sumur ada airnya mending, nggak ada airnya sat, saking dalamnya, jadi jauh sekali jaraknya. Subhanallah, jadi tidak sepantasnya kita berbangga diri, apalagi sampai taraf kita al-baghi. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita jadikan sebagai sarana untuk berbuat zalim kepada orang lain. Dan disinilah kenapa, inilah salah satu faedah yang disebutkan para ulama, kenapa Imam Nawawi dalam bab ini menyebutkan dua hal yang seakan-akan berkaitan. Al-iftikhar dan baghi. Iftikhar itu berbangga diri dengan sebab kelebihan yang Allah berikan berupa nikmat. Adapun baghi itu berbuat aniaya kepada orang lain. Apa kaitannya bangga diri dengan berbuat aniaya kepada orang lain? Kurang lebih penjelasan para ulama adalah ketika seseorang berbangga diri dengan segala kelebihan yang Allah berikan, maka itu akan menyebabkan timbulnya al-baghi, timbulnya al-adwan alal ghair, timbulnya perbuatan zalim kepada orang lain. Di antaranya apa? Yaitu merendahkan orang lain, memandang orang lain lebih rendah dari dirinya, kemudian dengan mudahnya meremehkan orang lain, dengan mudahnya kemudian menzalimi orang lain, baik dengan kata-kata, dengan sikap, dengan perbuatan, atau bahkan lebih dari itu. Itu adalah syai'aini mutalazimain. Jadi seakan-akan dua hal yang saling berkaitan, tidak mungkin berpisah. Barang siapa yang ada bangga diri dalam dirinya, pasti dia akan berbuat zalim kepada orang lain. Seperti sebagian manusia diberikan ujian oleh Allah, lebih tepatnya diberikan ujian gitu ya, atau ringannya adalah amanah berupa jabatan, berupa kedudukan, ya, dan sebagainya. Sering sekali disalahgunakan.
Ya, sering sekali disalahgunakan, dan ini membenarkan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia. Manusia itu zalim kebanyakan. Jahil dan zalim. Kenapa? Karena langit dan bumi seperti yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab, ya. Dahulu Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah agar dipikul oleh langit dan bumi, gunung-gunung. Akan tetapi mereka tidak sanggup, tidak menerima. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna ayyahmilnaha. Bahkan apa? Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, sungguh dahulu kami menawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung agar mereka memikul amanah. Akan tetapi mereka enggan untuk menerima amanah tersebut. Mereka tidak sanggup untuk memikulnya. Bahkan apa? Wa ashfaqna, mereka takut. Bukan sekedar merasa tidak sanggup, takut. Ini bedanya dengan kebanyakan manusia. Kalau kebanyakan manusia justru berebut, ya, berebut amanah. Bahkan sampai tingkat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan amanah, yang namanya jabatan, yang namanya kedudukan, ya, apapun, ya, di tengah-tengah masyarakat jadi rebutan sekarang ini, subhanallah, ya, jadi rebutan, dan bahkan sampai tingkat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Nasallallahu assalamu alaihi. Padahal apa? Langit dan bumi yang sebesar itu, ini adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan bahwa amanah itu berat. Langit yang selebar itu, sebesar itu, dan kalau kita baca dalam hadis, ketebalan masing-masing langit berapa? Ketebalnya langit itu, kalau ditempuh ketebalannya untuk berjalan, perjalanan 500 tahun. Tebal kan itu langit itu. Langit ada 7 lapis, ya, lebar, tebal, besar. Kemudian bumi, tidak tahu kita tahu ukurannya bumi. Kemudian gunung-gunung yang begitu kokoh berdiri. Semuanya tidak mampu, semuanya tidak mau, bahkan takut untuk menerima amanah. Akan tetapi justru manusia yang mau menerima amanah, bahkan berebut amanah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Innahu kana zaluman jahula. Makanya kaitannya sangat erat. Ketika seseorang itu diberikan suatu amanah, baik itu berupa kenikmatan apapun, amanah anak, harta, ilmu juga. Ilmu apa saja, nggak mesti ilmu agama, ilmu yang lain juga ada. Ya, ilmu fisika, ilmu duniawi, kemudian termasuk juga ilmu agama. Kedudukan, kekuatan fisik, ini semuanya adalah amanah. Ya, kalau seseorang menjadikan semua itu sebagai wasilah untuk kemudian berbangga diri, menyombongkan dirinya di hadapan manusia, maka yang terjadi adalah zaluman jahula. Akhirnya dia akan banyak berbuat zalim, kepada orang lain. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan diri saya pribadi, ya, dan para jamaah, marilah kita renungkan setiap hari, setiap saat, bahwa segala yang Allah berikan kepada kita itu tidak sepantasnya kita jadikan sebagai wasilah untuk berbangga-bangga diri di hadapan orang, apalagi kemudian menjadi wasilah untuk berbuat zalim kepada orang lain. Kita lanjutkan. Wa amma tahaddutsu bi ni'matillahi ala wajhi izhari ni'matillahi 'alal abd. Adapun membicarakan nikmat Allah, membicarakan nikmat Allah untuk tujuan menampakkan kenikmatan Allah di hadapan hamba-hambanya, bukan untuk berbangga, bukan untuk menyombongkan diri, bukan, tapi untuk menampakkan nikmat Allah di hadapan manusia, supaya manusia tahu ini adalah nikmat Allah. Ma'at tawadhu'i, disertai dengan sikap tawadhu'. Fa inna hadza la ba'sa bih, maka hal tersebut tidak mengapa, boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan masyru', kita menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Tuhanmu, maka sebut-sebutlah, bicarakan. Ya, kebanyakan orang kalau dapat nikmat, dapat kelebihan, ya, harta dan seterusnya, kebahagiaan, biasanya nggak disebut-sebut, ya.
Tapi kalau dapat musibah biasanya cerita ke banyak orang gitu ya. Apalagi sekarang apa namanya, zaman medsos gitu ya. Udah cepat sekali tuh. Ini masya Allah saya sedang begini-begini, langsung sejagat raya tahu semua. Tapi kalau dapat nikmat, dapat untung banyak, nggak pernah cerita kan kira-kira ya? Ya kalau dapat untung banyak, ya udah istrinya saja yang tahu. Padahal apa? Allah perintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi menyebut-nyebut, membicarakan nikmat yang Allah berikan, tahaddutsun ni'mat itu adalah masyru' karena diperintahkan dalam ayat ini. Di sini ada perintah fahadits. Ya. Maka bicarakan, sebutlah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, menyebutkan kenikmatan Allah. Di antaranya adalah dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan kelebihan, keutamaan yang Allah berikan kepada beliau dan tidak diberikan kepada yang lain, kepada Nabi yang lain. Apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam. Beliau sebutkan, beliau sampaikan kepada para sahabat, aku adalah penghulu, pemimpinnya para anak Adam semuanya. Apa kata Nabi selanjutnya? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah pemimpinnya seluruh anak Adam di hari kiamat nanti, wala fakhra, ay wala takabbura, akan tetapi tidak ada kebanggaan, tidak ada kesombongan. Nabi sebutkan, Nabi sebut-sebut kenikmatan Allah berupa mangzilah, berupa kedudukan beliau yang sangat mulia yang Allah berikan, yaitu menjadi pemimpinnya anak Adam. Dan masih banyak lagi riwayat yang lain, beliau disebut sebagai Sayyidul Mursalin dan lain sebagainya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga beliau dikatakan sebagai orang yang memiliki nasab yang paling baik. Beliau nasabnya paling baik, disebutkan dalam hadis, disebutkan nasab beliau ya yang sangat luar biasa, akan tetapi dikatakan wala fakhra, akan tetapi tidak ada kesombongan. Artinya Rasulullah SAW dengan mendapatkan anugerah dari Allah berupa kenikmatan mangzilah aliyah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki atau tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, itu tidak menjadikan beliau sombong, tapi semua itu justru menjadikan beliau tawadhu. Sebagaimana kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling tawadhu di muka bumi. Oleh karena itu kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi tentang bagaimana ketawadhuan Rasulullah sangat luar biasa. Karena waktu yang diberikan hanya berapa? Paling lama 1/4 ya. Karena judulnya kan kultum ya. Kultum itu kuliah 7 menit. Ini sudah lebih dari 7 menit ini. Ini kuliah 1/4 sekarang ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung insyaallah pertemuan minggu depan, yaitu membacakan ayat dan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan pelajaran dari apa yang kita baca, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak-akhlak kita dan mengampuni segala akhlak yang buruk yang sudah berlalu, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita untuk bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.